Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya mohon izin kepada dosen pembimbing Bapak Agung Wibowo. Kepada rekan-rekan sekalian, mohon perhatiannya sebentar untuk menyimak presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai tugas proyek UAS ya, tentang penerapan framework TOGAF pada pengembangan rancangan sistem e-catering yang telah kami buat ya, yang telah kami rancang. Kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Lutfiandi Putra, dengan NIM 19201041. Kemudian ada rekan saya, Gilang Putra Rahmada, dengan NIM 19200281. Yang terakhir ada Muhtamam Abdul Razak dengan NIM 19201042. Kita langsung saja menuju pembahasan untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu rekan-rekan sekalian. Lanjut ke preliminary. Boleh dilanjutkan slide-nya. Preliminary. Ya, oke. Di preliminary ini merupakan bagian awal dari proses penerapan TOGAF, di mana kami memilih salah satu prinsip yang akan kami terapkan dalam penerapan ini. Prinsip yang kami pilih dari proses perancangan enterprise arsitek TOGAF ADM ini mengenai keputusan arsitektur yang dibuat sesuai dengan tujuan, aktivitas, dan proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan. Dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada mendukung proses bisnis yang ada, kemudian yang kedua meningkatkan pelayanan terhadap customer. Hal ini mengingat dengan berkembangnya teknologi internet, yang merupakan salah satu infrastruktur komunikasi yang sangat penting dengan tingkat penerimaan yang sangat luas. Maka penggunaan internet sebagai aktivitas pendukung bahkan sebagai urat nadi bisnis menjadi semakin nyata keunggulannya. Salah satu tren menyertai bisnis dalam jaringan internet adalah e-commerce, yaitu sistem yang kami angkat, baik bisnis to bisnis maupun dengan membawa keunggulan internet seperti pelayanan 24 jam, akses dari segala penjuru tanpa terbatas dengan jarak dan waktu, kemudian dengan biaya yang relatif lebih murah daripada biaya yang seharusnya ya ketika kita menjalankan segala sesuatu sistem secara offline gitu ya. Kemudian dalam perancangan ini tentunya kami memiliki sistem usulan yang sudah kami siapkan untuk mengembangkan sebuah bisnis ya, yaitu sistem yang kami usulkan adalah web penjualan ya, web e-commerce, yaitu meliputi pengadaan, kemudian ada keuangannya juga, ada kepegawaian dan penjualan ya. Di mana e-commerce ini merupakan salah satu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam suatu perusahaan ke perusahaan lainnya secara elektronik dengan bantuan komputer sebagai perantara transaksinya. Sistem ini dibuat untuk melakukan penjualan secara online dengan tujuan mencapai penjualan yang lebih efektif dan fleksibel aksesnya, penggunaan serta pengontrolan usaha tersebut serta efisiennya waktu yang digunakan oleh pihak konsumen maupun penjual. Selanjutnya, di bawahnya ada proses bisnis ya teman-teman. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai suatu kelompok ya, untuk mencapai suatu tujuan kelompok gitu ya. Suatu proses dapat terdiri dari beberapa aktivitas dalam setiap proses bisnisnya. Yang pertama ada kejadian operasional, kemudian ada kejadian informasional, dan kejadian pengelolaan. Kejadian operasional apa aja? Di sini ada menjual, menerima pesanan, kemudian pengadaan juga masuknya sebenarnya ke operasional. Kemudian yang kedua ada informasi, penyebaran informasi yang berada di dalam perusahaan maupun ke luar perusahaan atau kepada customer. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan. Pengelolaan ini dikelola oleh pihak-pihak internal dalam perusahaan ya teman-teman. Yang berkaitan dengan database perusahaan. Selanjutnya ada requirement management. Boleh dilanjut kepada requirement management. Nah, di sini di requirement management ini merupakan penggambaran aktivitas berjalan
yang ada pada suatu perusahaan ya. Perusahaan yang kami angkat sistemnya e-commerce, jadi seperti ini ya. Kalau untuk jual beli, sistem jual belinya secara offline berjalannya seperti ini. Customer-nya datang, kemudian nanti diberikan daftar menu, kemudian melihat menu, memilih menu, mengisi pesanan ya. Kemudian menunggu di tempat dan menerima pesanan, membayar lalu pulang gitu ya. Secara singkatnya, setelah beranjak dari sistem yang berjalan, kemudian di bawahnya kami sudah membuat sebuah tabel yang berisikan tentang aktivitas-aktivitas beserta deskripsi dan solusi aktivitas yang akan kami ajukan. Di sini akan dibacakan oleh Muhtamam Abdul Razak. Silakan, kepada Tamam dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama ada aktivitas pertama yaitu penerimaan pasokan bahan produk. Untuk deskripsinya, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan data penerimaan pasokan produk dari supplier masih bersifat manual sehingga arus data ke pengadaan tidak real time dan data tidak mudah rusak. Untuk solusi aktivitasnya, penyediaan fasilitas untuk pengelolaan data penerimaan pasokan produk dari supplier yang terintegrasi dengan pengadaan, keuangan, dan manajer. Yang kedua, aktivitas pengadaan. Untuk deskripsinya belum ada fasilitas untuk mengelola pengadaan yang belum terintegrasi dengan persediaan keuangan dan manajer sehingga memperlambat aktivitas pengadaan. Penyimpanan laporan pengadaan yang belum tersusun rapi, pengelolaan data persediaan menggunakan Microsoft Excel, pengamanan data yang kurang dan tidak terintegrasi dengan pemasaran sehingga data yang dihasilkan tidak real time. Lalu untuk solusinya, penyediaan fasilitas untuk pengelolaan data, pengadaan pasokan produk, pengelolaan data persediaan produk yang terintegrasi dengan keuangan supplier dan manajer. Lalu selanjutnya aktivitas keuangan. Untuk deskripsinya, proses pencatatan keuangan masih bersifat manual, kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang cepat dan akurat. Untuk solusinya, penyediaan fasilitas untuk pencatatan keuangan yang terintegrasi dengan penerimaan, pengadaan bagian administrasi, kepegawaian, dan manajer. Lalu selanjutnya aktivitas penjualan, belum ada, untuk deskripsinya belum ada website perusahaan yang mana sangat penting untuk pemasaran dan memberikan kemudahan untuk informasi kepada customer. Solusinya, penyediaan fasilitas untuk memudahkan pemasaran dan penjualan, pemberian informasi tentang perusahaan dan data produk ke customer, dan terintegrasi dengan pengadaan dan keuangan. Aktivitas kepegawaian, belum ada fasilitas khusus untuk mengelola data pegawai dan penggajian pegawai. Untuk solusinya, penyediaan fasilitas untuk pengelolaan data pegawai dan penggajian pegawai yang terintegrasi dengan keuangan dan manajer. Oke, ya di bawah itu ada gambar yang merupakan bagaimana berjalannya sistem dalam perusahaan yang kami riset ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kiranya proses sistem berjalan dalam perusahaan tersebut. Untuk di bawahnya lagi, ke bawah lagi, ada ya, ini adalah alur bekerja per bagian ya, yaitu ada bagian penerimaan pasokan, kemudian pengadaan, penjualan, keuangan, dan pelayanan serta kepegawaian, teman-teman. Untuk pengembangan sistem ini kami lakukan merujuk kepada contoh TOGAF ADM yang diberikan oleh dosen pembimbing, karena memang hampir mirip ya si sistemnya, jadi tinggal dilihat aja oleh teman-temannya. Apabila ada gambar-gambar seperti ini, dilihat saja melalui dokumen file yang sudah ada di dalam link Google Drive. Kemudian ini adalah arsitektur vision ya. Di sini ada organigramnya lah. Kalau di perusahaan itu ada owner, kemudian ini di bawahnya seharusnya manajer, terus di bawahnya lagi ada keuangan, admin, dan pengadaan. Ini menjalankan tugasnya masing-masing. Di bawahnya lagi kita mendapatkan value chain, yaitu margin beserta aktivitas pendukung dan aktivitas utamanya yang dapat dilihat di sini ya.
ada pengadaan untuk sebagai aktivitas pendukung, kemudian keuangan dan kepegawaian. Aktivitas utamanya yaitu meliputi logistik, yaitu menerima pasokan dari supplier, kemudian operasinya ada produksi dan pengontrolan data. Untuk salesnya atau penjualan ya, di sini yang pertama ada penjualan dan juga promosi. Di bagian service kita meningkatkan pelayanan customer serta memperbanyak fitur layanan. Selanjutnya, nah di bawahnya ini ada bisnis arsitektur ya. Untuk bisnis arsitektur ini akan dijelaskan sedikit oleh Gilang Putra Rahmada. Kepada Gilang dipersilahkan. Baik, langsung saja ke materi, yaitu bisnis arsitektur ya. Di sini ada layanan. Layanan ini memiliki dua, yaitu pengadaan dan penjualan. Di bawahnya lagi, di bawah pengadaan ada persediaan, penerimaan pasokan dan keuangan. Dan di bawah penjualan yaitu ada penerimaan pesanan dan pemasaran. Langsung ke persediaan. Di persediaan, di bawahnya ada pelaporan data persediaan, pembuatan purchase order, pemberian nota pemesanan valid, penerimaan nota pembelian, dan pelaporan data pengadaan. Di bawah penerimaan pasokan, ada pengecekan kualitas, pencatatan retur, dan pelaporan data masuk. Selanjutnya ada di bawah keuangan, ada pencatatan pendapatan, pencatatan pengeluaran, pengelolaan akuntansi keuangan, dan pembuatan laporan akuntansi keuangan. Di bawah penerimaan pesanan, ada pengecekan pemesanan, konfirmasi pembayaran, pemberian nota penjualan, pencatatan pesanan, dan pelaporan pesanan. Dan di bawah pemasaran ada penyediaan informasi perusahaan, penyediaan informasi data, dan pengecekan pemesanan. Oke, jadi itu tadi adalah bagian dari bisnis arsitektur yang meliputi layanan yang akan kami buat ya teman-teman ya. Jadi di situ ada aktivitas-aktivitasnya, kemudian di setiap aktivitas juga memiliki aktivitas lagi di dalamnya gitu ya. Seperti persediaan dan aktivitas yang ada di dalamnya tadi sudah dijelaskan oleh Gilang. Kemudian dilanjutkan di sini ada bagian kepegawaian ya. Di bagian kepegawaian ini bisa dilihat sendiri ya oleh teman-teman sekalian ya. Di sini ada beberapa aktor, yaitu ada admin, kemudian ada manajer gitu ya, ada bagian pemeliharaan, terus ada juga karyawan yang melakukan absensi, seperti itu alur prosesnya, diproses by system semuanya. Bagian keuangan pun sama, ya, tinggal tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di contoh untuk penerapannya, karena sistemnya kebetulan sistem yang hampir sama. Kemudian selanjutnya dilanjut aja, di scroll pelan-pelan. Ya, di sini bagian keuangan seperti ini boleh dilihat saja langsung di dokumennya. Kemudian ini ada di bagian pemeliharaan atau maintenance ya teman-teman. Karena setiap sistem membutuhkan maintenance dalam prosesnya. Kemudian ada bagian penjualan ya. Di sini ada 6 aktor tuh yang terkait ya. Bisa dilihat saja langsung di gambarnya melalui dokumen kami yang sudah diupload. Kemudian next. Nah, untuk teknologi arsitek di sini adalah bagaimana bangunan arsitek teknologi yang dibangun dalam perusahaan tersebut ya. Pertama di sini ada internet, kemudian di bawahnya ada router, dan router ini akan menyambungkan firewall dalam jaringan komputer yang diperlukan untuk sistem ini ya teman-teman. Bisa dilihat aja gambarnya, ini kebanyakan gambar ya untuk pembahasan penerapan ini. Jadi tinggal dilihat saja oleh rekan-rekan melalui dokumen yang sudah kami upload. Kiranya seperti ini, kemudian di bawahnya juga ada lagi tuh. Ya, yang lebih sederhananya di dalam perusahaan secara internal ini ya. Kemudian di bawahnya kita lanjut aja ke informasi sistem arsitektur. Boleh dilanjutkan lagi kepada Gilang? Baik, langsung Dibahas saja sampai ke penjualan ya. baik. Sisanya tamam. Baik, langsung saja ke informasian sistem arsitektur. Yang pertama, nama aplikasi yaitu website e-catering dengan fungsinya yaitu
mengintegrasikan semua aplikasi, memudahkan terhubungnya dengan customer untuk memberikan informasi produk, memberikan informasi tentang catering cafe, menerima pemesanan dari customer, memudahkan customer untuk melihat pesanannya kembali, dan memudahkan untuk fax. Selanjutnya yaitu nama aplikasi pengadaan dengan fungsi mengelola data produk yang keluar, mengelola data bahan masuk, pengawasan terhadap persediaan bahan produk, pencatatan kebutuhan, memudahkan permintaan pasokan, mengelola data penerimaan pasokan, pendaftaran supplier, pengelolaan data supplier, pengelolaan data PO atau purchase order, memudahkan pembuatan laporan pengadaan pasokan bahan produk. Selanjutnya, nama aplikasi yaitu penjualan dengan fungsi mengkonfirmasi pesanan produk, pencatatan dan pengelolaan penerimaan pesanan, memberikan informasi penjadwalan pesanan diterima customer, mencatat biodata customer, mengelola keluhan atau pesanan dari customer, dan memudahkan membuat laporan penjualan, yaitu nama aplikasi keuangan dengan fungsi memudahkan pencatatan uang keluar, pencatatan uang yang masuk, pencatatan periode laporan akuntansi keuangan, dan memudahkan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada kepegawaian dengan fungsi mengelola data pegawai, absensi pegawai, dan memudahkan pencarian data pegawai. Oke, terima kasih kepada Gilang. Kita lanjutkan untuk membahas use case diagram ya teman-teman ya. Di sini ada bagian penjualan, seperti ini kiranya use case yang kami buat. Di sini ada use case penjualan dengan banyak aktor, yaitu 7 ya, ada 7 aktor. Dan cukup banyak aktivitasnya dari mulai login, kemudian manajemen user, input data, kemudian input pembayaran, konfirmasi data. Ini semuanya dilakukan sebagai input ya teman-teman ya. Kalau untuk di use case ini input, proses, output ya. Dengan aktor-aktor yang terkait yaitu ada admin, customer, kemudian bagian pemasaran, bagian pemeliharaan, bagian administrasi lagi, kemudian ada manajer dan keuangan ya teman-teman. Lanjut di bawahnya ada bagian pengadaan ya. Untuk pengadaan tersebut use case-nya ada 5 aktor. Ada 6 aktor ya kiranya. Ada 6 aktor dengan aktivitas di dalamnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 ya. Ada 9 aktivitas di dalamnya di luar logout. Lanjut lagi di bawahnya. Ya, di sini ada use case bagian pegawai. Bisa dilihat langsung ya, ada 6 aktor, yaitu admin, pegawai, kemudian bagian keuangan, ada manajer juga, dan administrasi. Next. Nah, di sini ada use case keuangan, di mana aktornya itu ada 3, yaitu bagian admin, kemudian bagian keuangan, dan manajer ya. Kalau ini khusus internal perusahaan saja. Next. Nah, di sini kita punya class diagram yang diperlukan oleh perusahaan untuk sistem usulannya ya teman-teman. Di sini ada username, ada user ya. Di bagian user ini kita membutuhkan data username, kemudian password dan status user. Kemudian ada periodenya, ada general ledger-nya nanti untuk keuangan. Kemudian kepegawaiannya kita mempunyai ID pegawai, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Bisa dilihat langsung di dokumennya. Kemudian ada pengeluaran, pendapatannya juga ada di sana untuk aktivitas keuangannya ya teman-teman. Next, di bawahnya kita punya aktivitas, class diagram kepegawaian yang meliputi pegawai, kemudian user, surat, kategori, absensi, dan gaji. Bisa dilihat saja atribut yang ada di dalamnya di dokumen kami. Next, ada opportunity solution yang akan dijelaskan oleh Tamam. Kepada Tamam, silakan. Boleh dijelaskan sedikit saja. Baik, untuk opportunity and solution, gap analysis adalah tool analisis yang dirancang untuk mengukur perbedaan antara keadaan aktual atau actual state atau kinerja organisasi pada
selang waktu tertentu dan keadaan yang diinginkan atau potensial di masa yang akan datang. Untuk fase ini, kami menganalisis berdasarkan SWOT analis atau SWOT analis yang kemudian akan dikonversi ke dalam sistem yang kami buat. Lalu di sini untuk kondisi internalnya ada strength, memiliki brand recognition, karyawan yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, SDM yang cukup, mampu berinovasi. Lalu untuk kelemahan atau weakness-nya, banyaknya program yang dijalankan secara manual, penggunaan biaya yang besar, efektivitas waktu yang kurang. Lalu di bawahnya untuk opportunity, ada inovasi dalam layanan, banyak pilihan layanan, menjaga kualitas yang baik, mengintegrasi data agar meningkatkan kualitas manajemen, berinovasi dalam menciptakan layanan, melakukan promosi harga dan dengan tawaran yang menarik. Lalu untuk trade-nya, pesaing yang sangat banyak dan beragam, harga kompetitor yang lebih murah, sistem kompetitor yang sudah banyak terkomputerisasi, selalu menjaga kualitas produk, mengingat banyaknya pesaing, memberikan kualitas yang lebih baik dibanding pesaing lainnya, inovasi layanan dan varian produk yang dijual, meningkatkan pangsa pasar dan membuka lapangan pekerjaan di kota kecil, mengingat pentingnya sumber daya manusia yang cukup, lalu promosi harga yang terjangkau. Oke, terima kasih kepada Muhtamam. Kita lanjut, di sini ada migration planning atau proses perpindahan dari sistem berjalan menuju sistem usulan, di mana di sini ada kandidat front office system ya, atau di bagian awalnya. Di sini ada portal website dengan fungsi yaitu memberikan informasi terkait dengan produk yang kita jual dan informasi tentang perusahaan kepada customer, pemesanan produk serta penerimaan pesan dari customer. Kemudian ada kandidat back office ya. Di sini ada back office-nya yaitu di bagian database. Kalau back office itu ini ada pengadaan. Pengadaan ini dengan fungsional pencatatan terhadap produk, pengawasan stok, pencatatan kebutuhan, kemudian laporan persediaan, pengelolaan data supplier, dan pencatatan laporan pengadaan. Yang selanjutnya ada penjualan. Penjualan ini untuk mengkonfirmasi pesanan, pencatatan pesanan, mencatat customer, kemudian laporan pesanan dan pencatatan evaluasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan penjualan. Yang ketiga ada keuangan. Di bagian keuangan ini untuk mengatur periode alur kas, pencatatan uang yang masuk dan keluar, serta laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir ada bagian kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, kemudian ada data jumlah penggajian setiap karyawan, absensi karyawan, kemudian ada kebutuhan surat-surat yang berhubungan langsung dengan kepegawaian. Urutan implementasinya, yang pertama ada website, kemudian di bawahnya lagi ada pengadaan, penjualan, keuangan, dan kepegawaian. Nah, untuk yang terakhir ini ada implementation governance ya. Di bawah scroll sedikit. Ini merupakan roadmap dari proses pengimplementasian sistem yang kami usulkan di dalam perusahaan tersebut. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tinggal dilihat saja ada apa aja tahapnya. Kemudian ini ada roadmap yang di bawahnya juga, bentuknya seperti kalender ya, dalam bentuk bulan dan tahun, beserta durasi pembuatan aplikasinya masing-masing. Di sini ada pertugasnya masing-masing ya, di bagian codingnya, kemudian pembuatan website, testing segala macam ada di sini untuk roadmap-nya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan pengembangan perancangan sistem e-catering dengan penerapan framework TOGAF ADM yang bisa kami terapkan dan kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian beserta dosen pembimbing.
Mohon kritikannya dan masukannya apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf juga karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekiranya masih kurang puas, semoga teman-teman masih bisa mencari referensi yang lebih luas lagi tentang penerapan framework TOGAF dalam sebuah sistem ERP ya, atau Enterprise Architect ya teman-teman ya. Cukup sekian kiranya penjelasan dari kelompok kami. Semoga ada yang bisa kita ambil dari konsep TOGAF ADM ini, semoga ada yang bisa kita pahami. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.